Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Verina dengan NPM 1917051037. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi keamanan sistem informasi. Menurut Gustavus J. Simons, keamanan informasi itu adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Tujuannya adalah untuk melindungi data dan informasi, lalu untuk informasi dan data tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi, memastikan bahwa informasi benar-benar asli, atau orang yang mengakses dan memberikan informasi itu betul-betul orang yang dimaksud. Lalu hacker adalah istilah untuk seseorang yang mempelajari, memodifikasi, menganalisa, dan masuk ke sebuah sistem komputer. Lalu di sini ada hacking phase. Yang pertama ada reconnaissance, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP, network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada scanning. Melakukan scanning terhadap network, melihat service yang berjalan, dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall. Mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Yang ketiga ada gaining access. Itu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognize dan scanning. Yang keempat ada maintaining access, yaitu jika berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Lalu ada clearing attack. Setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan, dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya menghapus jejaknya di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Lalu yang kedua ada footprinting. Footprinting adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi seorang peretas yang mencoba memecahkan root system. Lalu ada dua jenis footprinting, yaitu yang pertama ada inner footprinting, itu mencari informasi terhadap suatu situs di mana kita udah ada di dalam jaringan itu. Misalnya kita sudah ada di dalam gedung dan kita menggunakan fasilitas internet gratis atau kayak wifi gitu. Nah, lalu ada outer footprinting, itu mencari informasi terhadap suatu situs di mana kita itu nggak ada di dalam jaringan itu. Lalu di sini ada tools dari footprinting. Yang pertama ada Nmap, yang kedua ada WHOIS, yang ketiga ada DNS lookup, yang keempat ada Netgraph, dan yang kelima ada What is my IP. Nah, di sini ada Nmap. Nmap itu network mapper, itu sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Nah, jenis Nmap itu ada GUI, itu menggunakan aplikasi. Di sini kita memasukkan targetnya atau webnya gitu, situs apa. Lalu nanti di sini kita klik scan dan informasinya akan muncul di sini. Nah, di sini ada CLI, itu menggunakan command prompt. Di sini kita tulis dulu Nmap, terus scan type option targetnya. Terus nanti sudah scan, muncul seperti ini. Nah, output dari Nmap itu sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahan tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik.
Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Lalu ada SQL injection. Itu sebuah teknik menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Toolsnya itu ada BSQL, SQL Map, Mol, dan ada SQL SUS dan Pentest. Nah, ini ada parameter SQL injection manual. Ini. Lalu yang ini ada parameter SQL Map. Ini kalau manual tuh kalau kita menggunakan sebuah website gitu. Kalau ini kita menggunakan aplikasinya. Nah, ini cara menginstal SQL Map di Windows. Pertama kita download dan install dulu Python karena SQL Map itu ditulis dengan Python. Jadi unduh dulu penerjemah Python-nya di sini. Terus pemasang Windows dapat ditemukan di sini. Ada 2 seri Python. SQL Map harus berfungsi baik. Jadi, kita unduh dan install Python dulu. Lalu yang kedua ada download dan install SQL Map. Nah, file zip SQL Map dari sqlmap.org itu diekstrak, ekstrak file zip di direktori manapun. Lalu luncurkan command prompt dan arahkan ke direktori SQL Map. Nah, terus sekarang jalankan script sqlmap.py dengan interpreter Python seperti ini. Lalu ada PDF Crack. Itu alat Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Aplikasinya itu open source. Ini mendukung penanganan keamanan standar revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi. Brute forcing didukung representasi sederhana. Simpan atau mode pekerjaan yang sedang berjalan, pembandingan sederhana, pencarian dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Ini cara jika ingin menginstalasi PDF Crack di Kali Linux atau di Linux. Sintaks menjalankan PDF Crack-nya seperti ini. Nah, lalu ada enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah proses mengamankan suatu data atau informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Lalu deskripsi itu proses pengolahan suatu data atau informasi yang dapat dibaca atau dimengerti. Jadi deskripsi itu kebalikan dari enskripsi. Terus ada tools pengamanan filenya, yaitu yang pertama ada PGP tool, itu aplikasi desktop, open source, dan ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menginskripsi atau mendeskripsi file PGP. Lalu ada VeraCrypt, perangkat lunak inskripsi disk open source. Lalu ada CCrypt. Nah, PGP itu adalah singkatan dari Pretty Good Privacy. Merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi atau autentikasi pengiriman data komputer. Nah, lalu ada FTP, yaitu File Transfer Protocol, itu internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload dan mengirimkan file ke server, itu upload. Nah, FTP ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena dia lebih mudah digunakan daripada menggunakan kabel gitu. Fungsi lain dari FTP itu untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting.
Fungsi lainnya lagi ada yang pertama menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang kedua ada mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang ketiga ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang keempat ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Lalu ada aplikasi FTP Client. Yang pertama itu ada FileZilla FTP Client, merupakan FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi yang terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua ada WinSCP, itu aplikasi yang bisa digunakan di Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP itu adalah FTP, SCP, FTP, dan WebDev. Lalu ada GFTP, itu aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja, dan sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.